Halo. Ya, kali ini saya akan membahas tentang kembali video sinematik, tapi dari segi editingnya ya. Beberapa kali saya sudah membahas tentang pembuatan video sinematik, dan ini lebih fokus untuk editingnya. Dan aplikasi editing yang saya pakai kali ini adalah KineMaster. Pada bagian editing ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar bisa menghasilkan video yang sinematik. Di antaranya, hal pertama yang saya lakukan sebelum mengedit yaitu mencari musiknya terlebih dahulu. Ya, penting sekali musik untuk kita tentukan ya terlebih dahulu sebelum kita mengedit. Karena musik nantinya akan membawa suasana atau feel dari video yang akan kita edit. Untuk itu menentukan musik apa yang kita pakai itu sangatlah penting. Dan biasanya kita bisa menggunakan lebih dari satu musik ya kalau kita mengedit videonya cukup panjang. Biasanya sebelum saya mengedit, saya sudah ada bayangan ya mau mengeditnya seperti apa, feel-nya seperti apa, suasananya seperti apa. Dan dari situ itu menjadi modal saya untuk mencari jenis musik yang mau saya pakai seperti apa. Ketika kita sudah menemukan musiknya dan kita tahu feel-nya seperti apa atau suasana videonya itu seperti apa, biasanya akan lebih mudah saat kita mengedit videonya. Dan juga beat dari musik tadi yang kita pakai itu, yang kita tentukan tadi itu bisa menjadi patokan untuk memotong gambar. Fungsinya agar video kita lebih sesuai dengan beat musik dan hasilnya pasti akan lebih menarik. Untuk menambahkan musik di KineMaster cukup dengan mengklik pada bagian logo musik yang tulisannya audio. Dan klik pada tanda plus, secara otomatis akan ada layer musik di bawah video yang kita edit. Nah, kita tinggal menyesuaikan musik dengan footage-footage yang mau kita edit. Karena kita mengedit video sinematik, untuk itu kita harus juga menyesuaikan aspek rasionya seperti film juga ya, yang biasanya lebih wide dari hasil bawaan dari kamera yang kita rekam, yang biasanya 16:9 atau 4:3. Untuk itu kita harus mengubah aspek rasio kita saat edit dengan 2:3:5:1 biasanya itu, dan bisa yang lebih aspek rasio yang lebih wide lagi ya. Kalau untuk sekarang saya memakainya 2:3:5:1. Tapi untuk di KineMaster itu tidak ada aspek rasio 2:3:5:1. Untuk itu kita bisa memberi warna hitam dan di atas dan di bawah, atau yang biasa sering disebut dengan color bar. Nantinya video yang kita hasilkan akan menyerupai aspek rasio 2:3:5:1, walaupun sebenarnya itu adalah video 16:9. Jadi tidak benar-benar beraspek rasio 2:3:5:1, tapi 16:9 yang menyerupai 2:3:5:1. Caranya kita buka KineMaster-nya, kita pilih aspek rasio yang 16:9. Kenapa 16:9? Karena itu aspek rasio yang paling umum dan juga paling mendekati 2:3:5:1. Kita import video yang mau kita edit, lalu kita pilih layer dan pilih overlay. Kita pilih di bagian stiker, lalu kita cari cinematic frames. Download dan install. Ini karena saya sudah install di KineMaster saya, jadi nggak ada pilihan download. Jangan lupa pastiin HP kamu connect internet. Setelah terinstall akan ada pilihan Cinematic Frames di overlay. Kita cari frame biar kelihatan seperti aspek rasio 2:3:5:1. Ada pilihan aspek rasio 2:3:5:1, tapi saya rasa masih kurang wide ya kalau di KineMaster. Jadi saya pilih yang 2:37:1, yang lebih wide gambarnya. Tapi itu cuma pilihan ya, nggak ada patokan khusus harus pilih yang mana. Intinya sih biar gambarnya kelihatan wide aja. Setelah itu muncul layer overlay. Nah, layer ini nanti kita tarik biar panjangnya sesuai durasi video kita. Selain untuk membuat visual dari video kita lebih menarik, tulisan atau teks juga bisa lebih menyampaikan pesan dari video kita. Misal kita memberi tulisan untuk keterangan dari video yang kita buat. Bisa juga tulisan kita pakai untuk kredit titel akhir, atau juga bisa juga di judul di depan. Untuk itu pemilihan teks sangatlah penting, dan kita juga harus bisa memilih teks yang sesuai dengan konsep dari video kita. Warna dari teks, warna dari tulisan juga harus kita selaraskan dengan warna dari video yang kita edit. Kita juga harus menentukan ukuran dari tulisan kita, apakah besar, apakah kecil, atau seperti apa.
ya itu kembali lagi ke feel ya. Nanti akhirnya tulisan itu nggak aneh pokoknya di editan kita. Mau ditaruh di tengah, di atas, di bawah, atau di pinggir, itu kan juga perlu kita pikirkan lagi. Dan itu kembali lagi untuk ke selera masing-masing dan konsep dan juga feel masing-masing ya. Itu kembali lagi ke editornya. Selain itu kita juga bisa menambahkan efek-efek untuk tulisan yang kita pakai. Misal kalau untuk judul kita bisa memakai efek fade in, fade out. Terus kita juga bisa memilih font yang kita pakai biasanya untuk yang sinematik itu ya nggak macam-macam ya fontnya, yang simple dan elegan. Animasi juga yang kita pakai juga yang elegan, nggak mungkin juga kita pakai efek yang kerlap-kerlip atau seperti itu kan juga kayaknya kurang pas ya kalau kita pakai efek tulisan itu di video sinematik yang kita buat. Untuk menambah teks di KineMaster, masuk ke menu layer, pilih teks, di situ kita tuliskan teks yang mau kita tulis. Klik OK kalau sudah dan akan muncul layer teks baru. Klik pada layer itu dan kita bisa mengganti font sesuai keinginan kita. Ada berbagai jenis font yang bisa kita pilih. Atau kalau pilihannya kurang sreg, kita bisa cari di KineMaster Store. Setelah kita pilih fontnya, kita bisa juga mengganti warnanya, menyesuaikan ukuran dan letak. Setelah itu kita juga bisa memberi efek in animation, berarti animasi teks awal masuk. Dan out animation yaitu animasi teks itu hilang. Di sini saya pakai yang animasi masuk pakai coverage. Dengan durasi animasi in saya tambah dan animasi out pakai fade out. Saya juga menambahkan efek shadow pada tulisan yang saya buat. Banyak pilihan efek-efek teks yang lain yang bisa kamu pilih. Kembali lagi ke selera ya. Nah, ini yang biasanya kelupaan ya, poin yang sangat penting tapi sering kita lupakan saat kita mengedit video sinematik. Poin itu adalah cerita dan konsep. Video bagus, shot-shotnya bagus, color gradingnya bagus, tapi tanpa konsep, tanpa cerita itu hanya akan menjadi video yang bagus, visualnya bagus, tapi tidak ada pesan dari video itu yang bisa tersampaikan ke penonton. Untuk itu, cerita dan konsep menjadi hal yang sangat penting saat kita membuat video sinematik. Termasuk untuk kita sebagai editor harus mampu untuk menata shot-shot tadi agar sesuai dengan konsep dan juga pesan dari video yang kita sampaikan, yang kita buat bisa tersampaikan ke penonton. Kalau untuk film atau film pendek udah jelas ya, pasti ada ceritanya, ada adegannya. Nah, yang menjadi tantangan adalah ketika kita membuat video dengan format pendek ya, seperti untuk Instagram 1 menit atau 1 menit kurang, di situ ada tantangan untuk kita bisa menyajikan konsep dan cerita yang bisa diterima oleh penonton kita. Perlu kepekaan khusus agar kita bisa menyampaikan cerita atau konsep dari video kita ke penonton. Cerita bisa kita sampaikan dengan pengadeganan. Jelas ya, ada pengadeganan, ada ceritanya. Cerita juga bisa kita perkuat dengan tulisan atau teks seperti tadi yang saya sebutkan di awal. Dan juga cerita juga bisa diperkuat dengan narasi atau voice over dari seorang dubber ya, bisa mengisi voice over dengan narasi yang bisa dipakai untuk memperkuat cerita dari video yang kita bikin. Cerita juga dapat diperkuat dengan shot-shot pendukung dari kameramen, seperti shot-shot yang sinematik, shot-shot yang mungkin bisa shot yang penuh arti, beauty shot, dan lain-lain. Selain shot tadi memperkuat ceritanya, memperkuat konsepnya, juga memperindah visual dari video yang kita edit. Jangan lupa juga cerita juga bisa diperkuat dengan beat musik. Kita bisa memilih beat musik yang sesuai dengan cerita kita. Dan di sini saya akan mencontohkan menyesuaikan cerita dengan beat musik yang naik sehingga feel dari video sinematik yang saya bikin lebih dapat. Saat memotong footage atau shot di editing dan melanjutkan ke shot berikutnya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama kalau yang kita potong itu adalah pengadeganan. Jangan sampai ketika kita memotong akan terjadi adegan yang jumping ya, atau adegan itu akhirnya mengganggu kontinuitas dari adegan itu. Jadinya adegan itu terlihat aneh karena jumping. Kecuali kalau memang konsep video yang kita edit adalah jumping cut atau potong-potong seperti jumping cut itu.
Kalau yang nggak ada pengadeganan atau mungkin video-video yang kita gabung-gabungkan ya, footage-footage yang kita gabungkan, sebisa mungkin kita memotongnya sesuai dengan beat musik yang kita gunakan seperti yang saya sebutkan tadi. Dan nggak semua cutting atau perpotongan itu kita memberi transisi ya. Transisi sendiri itu adalah perpindahan, efek perpindahan dari gambar satu ke gambar yang lain, shot satu ke shot berikutnya, itu transisi. Nah, di antara perpotongan tadi yang nggak selalu harus kita kasih transisi. Transisi sendiri kan juga ada motivasi ya ketika kita memberikan transisi di situ. Untuk apa? Kalau memang kita memerlukan transisi, yang kita kasih transisi antara gambar satu dan gambar dua. Kalau memang nggak perlu transisi, ya udah cutting biasa aja. Dan untuk transisi sendiri bisa kita pakai transisi dari aplikasi editing. Kalau untuk di KineMaster bisa banyak stok-stok untuk transisi. Dan juga bisa kita pakai transisi yang kita buat di adegan. Mungkin saat shot 1 dan shot 2 itu memang ditujukan untuk transisi dan tinggal kita berikan efek-efek mungkin speed atau yang lainnya agar transisi itu bisa kita dapatkan. Jadi transisi bisa dapat di aplikasi, bisa juga kita dapatkan dari memang transisi yang kita buat. Untuk cara cutting atau memotong video sangat gampang. Cukup klik pada bagian footage yang mau kamu potong, pilih icon gunting. Ada banyak pilihan cara cuttingnya. Pilih trim to left of playhead berarti memotong bagian kiri. Trim to right of playhead berarti memotong bagian kanan. Split at playhead berarti memotong pada bagian kursor atau garis merah tanpa membuang potongannya, atau video jadi terpotong menjadi dua. Speed atau kecepatan? Ya, speed atau kecepatan dari video yang kita buat bisa kita percepat dan bisa kita perlambat atau slow motion. Slow motion sendiri akan membuat feel video kita lebih dapat. Tapi ingat ya, kalau kita mau membuat slow motion harus dipastikan footage yang kita edit itu mempunyai FPS yang cukup tinggi. Agar setelah kita slow motion, gambarnya tetap halus dan nggak patah-patah. Selain itu, slow motion juga bisa kita gunakan untuk membuat footage kita yang agak goyang atau agak sedikit shaky ya. Bisa kita perlambat dan hasilnya akan mengurangi shaky-nya tadi. Sedangkan ketika kita memberi efek dipercepat untuk video kita, bisa menjadikan efek-efek tertentu ya, mungkin bisa untuk transisi atau mungkin juga bisa untuk kita mempaskan ya atau ngepasin dengan background yang kita gunakan. Untuk bermain speed di KineMaster sangat simpel. Cukup kamu klik footage yang mau kamu percepat atau perlambat. Pilih speed, nah di situ tinggal kamu pilih mau percepat berapa kali atau perlambat berapa kali. Nah, ada sedikit tips nih yang mau mempercepat atau memperlambat bagian tertentu dari footage. Caranya tinggal cut bagian awal yang mau kita percepat dan cut lagi pada bagian footage yang mau kita percepat atau perlambat. Tinggal hasil potongan footage tadi kita percepat atau perlambat. Sound effect atau efek suara dapat kita beri atau kita tambahkan di video editan kita agar lebih sinematik ya, agar video kita juga lebih menarik. Sound effect ini bisa kita tambahkan ketika di transisi, misal transisi yang kayak gitu bisa kita tambahkan dengan suara hush atau sound-sound tertentu. Nah, sound-sound ini bisa kita dapatkan dari YouTube banyak ya, dan kita juga bisa menambahkan di aplikasi KineMaster sendiri ada pilihan sound effect yang dapat kita download di aplikasi tersebut. Selain sound effect tadi dapat kita pakai di efek transisi atau mungkin video yang kita percepat, sound effect tadi juga bisa kita tambahkan untuk adegan yang kita gunakan. Misal kita membuka pintu, kita tambahkan sound effect pintu terbuka. Misal juga kita melangkah, kita sedang berjalan, kita tambahkan juga sound effect suara langkah kaki. Itu bisa membuat video kita lebih menarik. Sama seperti menambahkan musik, pada bagian yang mau kita kasih sound effect, kita pilih audio. Kita tinggal mencari sound effect yang mau kita pakai. Di KineMaster juga menyediakan banyak sound effect. Kita pilih bagian store, pilih bagian musik, pilih sound effect, tinggal download sound effect sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, color grading ini menjadi hal yang sangat penting dalam visual video sinematik yang kita buat. Color grading ini bisa membawa suasana dari video yang kita edit. Misal kita memberi color yang lebih gelap, itu nantinya akan membuat suasana dari video editan kita bisa terlihat lebih sedih. Dan ketika kita membuat color grading yang lebih soft, itu akan membuat video sinematik kita bisa terlihat lebih dengan perasaan lembut, cinta, itu bisa kita pakai dengan color grading yang lebih soft. Dan lain-lain tentunya ya. Color grading bisa kita dapatkan dengan memakai aplikasi tambahan seperti 3D Light Mobile yang pernah saya bahas sebelumnya ya. Tapi kalau untuk kali ini saya akan lebih membahas color grading di KineMaster.
Pilih salah satu footage, lalu pilih color filter. Di sini ada beberapa pilihan color filter yang bisa dipakai. Kalau kita sudah pakai KineMaster yang premium, banyak color filter yang bisa kita pakai. Saya contohkan di sini pakai yang low saturation, saya pilih yang LO9. Lalu saya pilih apply to all untuk memberi warna pada video yang saya edit keseluruhan. Jadi nggak perlu ngasih color filter satu-satu. Setelah itu saya masuk ke menu adjustment, dan lagi-lagi untuk yang premium banyak pilihan color adjustment yang bisa kita gunakan, seperti vibrance, highlight, shadow temperatur, dan lain-lain. Kita atur sampai color gradingnya sesuai seperti yang saya pengen. Setelah itu, klik apply to all biar nggak perlu setting satu-satu. Tinggal kita cek apakah ada yang terlalu terang atau terlalu gelap, terus kita perbaiki yang masih kurang. Nah, itu tadi pembahasan tentang edit video sinematik menggunakan aplikasi KineMaster. Dan jangan lupa pastikan ya, kalau kita menggunakan KineMaster yang premium ya, kita bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih dan efek-efek yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan aplikasi KineMaster yang premium. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.